Kita bisa minta doa sama Tuhan supaya tiap hari tidak berlalu sia-sia di hidup kita. Amin. Kita bisa minta sama Tuhan, Tuhan bawa saya hari ini ada di tempat yang tepat. Bawa saya ketemu orang yang tepat. Bawa saya ada di waktu yang tepat. Bawa saya pada rencana Tuhan di hari ini. Kita bisa doa seperti itu. Kita bisa berharap hal-hal seperti itu terjadi di hidup kita. Supaya hari-hari dalam hidup kita tidak sia-sia. Dan kita percaya kita yang ada dalam Tuhan, hari-hari hidup kita memang tidak sia-sia. Amin. Alkitab menggambarkan Abraham kehilangan istrinya. Di Kejadian 23, kehilangan Sarah karena Sarah mati. Setelah Sarah mati, kemudian dia memikirkan masa depan anaknya. Siapa anaknya? Abraham dan Sarah? Ishak, betul. Dia memikirkan masa depan Ishak. Dia ingin Ishak menikah. Tapi dia rindu Ishak menikah dengan gadis atau wanita yang berasal dari daerahnya. Daerahnya Abraham berasal itu dari mana? Urkasdim, Mesopotamia atau daerah Irak hari ini. Jadi dia mengutus hambanya. Hambanya diutus untuk pergi ke Urkasdim, ke tempat kelahirannya Abraham. Cari satu gadis yang tepat buat Ishak, menjadikan istrinya. Wah, ini susah nih. Kalau saudara jadi hambanya Abraham pasti bingung juga ya. Satu, gak pernah ke Urkasdim. Yang kedua, banyak gadis pasti di Urkasdim. Gimana bisa mendapatkan gadis seperti yang dikehendaki tuannya? Di tengah kebingungannya dia berdoa. Yuk kita lihat doanya. Di dalam Kejadian 24 ayat 12. Lalu berkatalah ia. Ia di sini siapa? Hambanya Abraham. Berkatalah ia. Yuk sama-sama baca. 2, 3. Tuhan Allah Tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Stop sampai di situ. Tercapai tujuanku pada hari ini. Tujuannya apa? Dapat jodoh buat Ishak. Jadi ini yang lagi cari jodoh bisa minta gini juga sama Tuhan. Amin. Tuhan buat aku tercapai tujuannya, cari jodoh hari ini. Ketemu jodohku gitu kan. Bisa minta sama Tuhan. Kata tercapai tujuanku pada hari ini, teks bahasa Inggris menulisnya sebagai sukses. Bahasa aslinya kara. Lalu dia doa, tunjukkanlah, yuk kita baca sama-sama. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. Di tengah kebingungannya dia doa, Tuhan buat aku sukses. Ketemu jodohnya Ishak pada hari ini. Kata sukses, kata tercapai tujuanku pada hari ini bahasa aslinya kara. Ada di sini ya di saya. Slide berikutnya, kara bukan sekedar sukses artinya. Tapi kara artinya divine appointment atau pertemuan ilahi. Dia doa supaya dia mengalami penempatan ilahi, ada di tempat yang tepat. Lebih jelasnya Tuhan sendiri, dia doa supaya Tuhan sendiri membawanya berada di waktu yang tepat, di tempat yang tepat, ketemu sama orang yang tepat. Jodohnya Ishak. Untuk tujuan yang tepat, yaitu untuk membuat gadis itu ketemu sama Ishak. Saudara bisa doa, saya dorong saudara, Tuhan ajak saudara, hari ini bisa doa, tiap hari saudara bisa doa, minta Tuhan membawamu ada di waktu yang tepat, di tempat yang tepat, ketemu orang yang tepat, untuk tujuan yang tepat, untuk lihat jawaban doa dari Tuhan. Amin. Tapi bagaimana dia doanya? Alkitab bilang dia berdoa seperti ini. Yuk kita baca lagi di ayatnya yang ke-12. Lalu berkatalah ia, Tuhan, Allah Tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. Dia nggak bilang begini, Tuanku Abraham dia orang baik. Tuanku Abraham dia orang jujur. Tuanku Abraham sudah buat ini, sudah buat itu. Tapi dia doa, Tuanku tunjukkan kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. Banyak orang Kristen berdoa datang sama Tuhan, merasa aman dan berani doa. Tuhan, aku kan udah pelayanan.
Tuhan aku kan udah hidup jujur. Tuhan aku udah hidup baik. Tuhan aku udah jaga perkataanku. Saya mau bilang, saya bukan sedang mendorong saudara untuk gak hidup jujur, untuk gak hidup baik. Tapi kita orang Kristen, sama-sama bilang saya orang Kristen. Sama-sama bilang saya bukan orang agamawi. Amin. Orang agamawi melakukan sesuatu supaya Tuhan sayang. Karakter Tuhannya berubah bergantung sifat dianya. Tapi sebagai hamba Tuhan saya mau bilang, karakter Tuhanmu tidak pernah berubah. Karakter Tuhanmu tidak bergantung pada karaktermu. Justru karaktermu bisa berubah kalau engkau tahu karakter Tuhanmu yang selalu berbuat baik kepadamu. Amin. Jadi Pak Mario berbuat baik. Saya berbuat baik bukan supaya disayang Tuhan. Saya berbuat baik karena saya tahu Tuhan sayang saya. Saya hidup jujur bukan supaya saya doanya dijawab. Saya hidup jujur karena saya tahu Tuhan jawab doa saya. Saya hidup taat karena saya tahu perintahnya adalah bukti kebaikannya menuntun saya pada jalan ketemu jawaban doa. Amin. Maka hambanya Abraham berdoa bukan karena aku sudah ini, sudah itu, sudah buat ini, sudah buat itu. Alkitab bilang Yeremia 17 ayat 5, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Kita mungkin dalam tindakan kita terlihat tidak mengandalkan kekuatan sendiri, tapi dalam sikap doa kita tanpa sadar kita sedang membanggakan apa yang kita punya. Kita sedang berkata Tuhan bayar apa yang bisa aku buat. Jadi orang-orang yang berdoa bersandar pada kemurahan Tuhan, kata tunjukkan kasih setiamu, bahasa aslinya hesed. Hesed artinya kasih setia. Hesed artinya kemurahan. Artinya kebaikan. Artinya kasih yang penuh perjanjian. Kita baca di perjanjian lama sebelum Yesus mati bahkan di atas kayu salib. Kalau saudara baca kitab Yeremia, Tuhan janji, aku tidak akan pernah berhenti mengasihimu. Janji Tuhan untuk mengasihi kita. Kita doa, dasarnya bukan apa yang kita buat. Kita doa dasarnya, Tuhan aku minta belas kasihanmu buat bisnisku. Tuhan aku minta belas kasihanmu buat kesehatanku. Tuhan aku minta kemurahanmu buat masa depan anak-anakku. Amin. Kata hesed digunakan dalam Mazmur 23 ayat 6. Kebajikan kemurahan belaka hesed di sana. Mengikuti aku. Digunakan dalam Ratapan 3 ayat 22. Sebab kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Amin. Biarlah hari ini kita doa. Minta Tuhan bawa kita di tempat yang tepat di waktu yang tepat. Dan waktu kita berdoa, orang-orang yang berdoa minta belas kasihan Tuhan. Kita lihat hasilnya apa. Yuk kita lihat ayat 13. Dia melanjutkan doanya. Yuk kita baca sama-sama. Di sini aku berdiri di dekat mata air dan anak-anak perempuan penduduk kota ini datang keluar dan menimba air. Jadi yang mana Tuhan? Perempuannya yang mana? Gadisnya yang mana? Lalu dia doa di ayat 15. Yuk kita lihat ayat 14. Dia minta tanda. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Kiranya terjadilah begini. Anak gadis, kepada siapa aku berkata, tolong miringkan buyungmu itu supaya aku minum. Dan yang menjawab, minumlah dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Jadi dia minta tanda. Dialah kiranya yang kau tentukan bagi hambamu Ishak. Maka dengan begitu aku tahu bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. Dia minta tanda. Perhatikan, di ayat 12 dia doa minta kemurahan Tuhan. Orang-orang yang berdoa minta kemurahan Tuhan, minta belas kasihan Tuhan. Orang-orang yang doanya nggak gini, Tuhan bayar kebaikanku, Tuhan bayar apa yang aku sudah buat. Tapi orang-orang yang berdoa, Tuhan aku tahu engkau Tuhan yang baik, Tuhan yang setia, Tuhan yang murah hati dan bisa kasih kemurahan buat hidupku. Orang-orang yang di hatinya tahu dia hanya mengandalkan kemurahan dan kasih setia Tuhan. Ayat 15 kita baca, 2, 3. Mana ayat 15? 2, 3. Sebelum ia selesai doa, maka datanglah Ribka. Kalau kita terus baca sampai di bawah, dia tanya sama Ribka, miringkan buyungmu, aku mau minum. Ribka jawab, minumlah, aku akan kasih kamu minum, juga onta-ontamu minum. Doanya dijawab bahkan sebelum dia bilang amin.
Orang-orang yang doa mengandalkan atau berharap kasih setia Tuhan, berharap kemurahan Tuhan, orang-orang itu bukan hanya menerima penempatan ilahi, tapi orang-orang itu mengalami doanya dijawab lebih cepat. Saya percaya adalah kerinduan Tuhan. Di sore hari ini, di tengah masalah, di tengah tantanganmu, Tuhan mengajakmu untuk doa. Minta sama Tuhan, saudara ditempatkan di waktu yang tepat, di tempat yang tepat, untuk tujuan yang tepat, sehingga kau berhasil. Amin. Dan kau akan melihat doamu dijawab jauh lebih cepat. Saya menulis, ketika kamu tidak tahu harus memilih jalan yang mana, doa yang bersandar pada kasih setia Tuhan akan membawamu pada penempatan ilahi. Siapa yang mau mengalami penempatan ilahi setiap hari di hidupnya? Doa datang sama Tuhan. Amin. Lalu saya menulis bahwa ketika kita berdoa bersandar pada kasih setia Tuhan, bukan hanya Tuhan membuat kita mengalami penempatan ilahi, juga doa kita dijawab lebih cepat. Saya doa hal ini terjadi bagimu, terjadi buat keluargamu. Ketika engkau datang minta belas kasihan Tuhan, Tuhan bawa engkau di tempat yang tepat, doamu dijawab jauh lebih cepat. Yang tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat, yang luar biasa. Jadi orang-orang yang mengalami penempatan ilahi gimana? Orang-orang yang mengalami di bawah Tuhan, di tempat yang tepat, di waktu yang tepat, orang-orang yang seperti apa? Orang-orang yang bersandar pada kasih setia Tuhan. Tapi bukan hanya orang-orang yang bersandar pada kasih setia Tuhan, orang-orang yang berani memilih percaya kepada Allah. Orang-orang yang berani memilih percaya kepada janjinya. Orang-orang itu akan dibawa Tuhan, ada di kebetulannya Tuhan, ada di tempat yang tepat, di waktu yang tepat. Lihat Tuhan menjawab doanya. Saudara pasti ingat kisahnya Naomi. Naomi orang yang tinggal di Bethlehem, kemudian dia meninggalkan kotanya, dia pergi ke Moab bersama suami dan 2 anak laki-lakinya. Sampai di Moab, 2 anak laki-lakinya menikah dengan orang Moab, yang satu namanya Orpah, yang satu namanya Rut. Kemudian di Moab, suaminya Naomi mati, 2 anak laki-lakinya mati. Sehingga Naomi dalam keadaan gak punya apa-apa, dia mau kembali ke Bethlehem. Menantunya yang satu, Orpah bilang, aku gak akan ikut, aku tetap tinggal di Moab. Tapi Rut berkata kepada Naomi, kepadamu aku akan setia ikut kemana engkau pergi. Kepada Allahmu aku percaya. Rut adalah orang yang berani memilih percaya kepada Allah Israel. Konteks hari ini, saudara dan saya harus berani memilih percaya kepada janji Tuhan. Pada mulanya adalah firman, janji. Janji itu bersama-sama dengan Allah. Dan janji itu, firman itu adalah Allah sendiri. Amin. Dan Rut orang yang berani memilih percaya kepadanya Allah, Abraham, Ishak dan Yakub. Dibuat Tuhan sampai di Bethlehem karena dia punya niat baik supaya Naomi bisa makan, dia harus pergi ke ladang. Karena orang Israel mengatur, ada aturan di Israel, di orang Yahudi, bahwa orang miskin boleh memungut di ladang ketika ada penuaian di sana, dan penyabit-penyabit gandum, kalau ada berarti gandum yang jatuh, itu nggak boleh diambil, itu milik orang miskin. Orang miskin bisa makan, bisa dipelihara dengan cara itu. Jadi untuk memelihara Naomi, untuk bisa makan, Naomi bisa makan, Rut pergi ke ladang. Perhatikan, Rut adalah orang yang berani memilih percaya kepada Allah Israel. Rut 2 ayat 3, yuk kita baca sama-sama, 2-3. Pergilah, iya ini siapa? Rut. Pergilah Rut lalu sampai di ladang, memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek. Kebetulan, saya udah cek bahasa aslinya, kara. Rut mengalami kara. Rut mengalami penempatan ilahi. Rut mengalami divine appointment. Rut mengalami di bawah Tuhan di tempat yang tepat, di waktu yang tepat, ketemu orang yang tepat, untuk doanya dijawab, untuk diberkati oleh Tuhan. Orang-orang yang memilih percaya pada janji Tuhan, saudara yang memilih pada janji Tuhan, di tengah kekuranganmu, kau percaya Tuhan memeliharamu. Saya percaya Tuhan akan bawa saudara di tempat yang tepat, di waktu yang tepat, di mana Tuhan memelihara hidupmu. Amin.
Di ladang Boas. Saya mau bilang ya, di ladang Boas itu berarti gandum yang jatuh sangat sedikit. Karena saya baca di beberapa literatur, pekerja-pekerjanya Boas itu pekerja yang excellent. Dia kalau menyabit gandum, dia pastikan yang jatuh hanya sedikit. Jadi di ladang Boas itu susah untuk cari gandum yang jatuh. Paling sedikit dia kumpulkan. Tapi Rut bekerja mengumpulkan. Dibawa ke ladangnya Boas. Boas melihat Rut. Kalau saudara baca di ayat 11-12. Boas sudah mendengar tentang Rut yang setia ikut kepada Naomi, setia kepada Naomi, dan memilih percaya kepada Allah Israel. Jadi Boas memberi perintah. Jangan lupa, Rut bukan orang Yahudi. Rut orang Moab, bangsa asing. Sudah pasti bukan hanya sulit mengambil gandum di tempatnya Boas, tapi pekerjanya pasti nggak suka ini bangsa asing ngapain. Ini bagian orang Yahudi. Tapi Boas memberi perintah. Kepadanya kamu jangan berlaku kasar. Nanti baca di ayat 13-14. Wow, yang menurut orang mungkin salah tempat. Tapi Tuhan bawa ke tempat yang tepat. Orang itu berbuat baik. Yang menurut orang, oh kalau ketemu orang itu susah pelit. Tapi orang itu ketemu saudara jadi murah hati. Amin. Dan kemudian Boas memberi perintah. Jatuhkan dengan sengaja. Dari onggokan-onggokan. Teks terjemahan baru, Rut 2 ayat 15 menulis onggokan dari karung itu. Boas bilang, jatuhin dari karung itu. Lempar ke belakang dengan sengaja. Supaya dia bisa memungut dengan banyak. Rut ketemu bukan dengan hanya orang yang baik di tempat yang tepat, di waktu yang tepat. Tapi Rut menerima jawaban doa jauh lebih banyak dari yang dia minta. Amin. Karena Rut adalah orang yang berani memilih percaya pada Allah Israel. Saya nggak tahu masalahmu apa, saya nggak tahu tantanganmu apa. Mungkin kau sedang hadapi masalah tantangan. Tapi kalau engkau di hatimu yang orang gak lihat, berani memilih percaya pada janji Tuhan. Tuhan janji menyembuhkan. Tuhan janji memelihara. Tuhan janji buka jalan. Dan engkau percaya pada janjinya, saudara akan dibawa di tempat yang tepat. Ketemu orang yang tepat. Percaya bilang amin. Terima jawaban doa yang jauh lebih banyak. Karena Boas bukan hanya orang baik. Boas jadi penebusnya. Kalau saudara baca dia jadi penebusnya Rut. Dan akhirnya dia menikah dengan Rut, punya anak. Dan Rut mengalami kebahagiaan. Rut dibawa Tuhan ke tempat yang tepat di waktu yang tepat. Amin. Saya ingat sebelum pandemi, jauh lah sebelum pandemi. Saya juga melayani belum nikah. Belum jadi pendeta, jauh belum jadi pendeta. Tapi sudah melayani di gereja Tiberias. Seorang ibu yang berusaha memenuhi kebutuhan keluarganya. Kebutuhan anak sekolahnya, kebutuhan bayar listrik, kebutuhan bayar kontrakannya. Dia merasa kekurangan dan dia merasa perlu datang sama Tuhan. Minta saya temenin ibadah ke Dharmala Sakti. Zaman itu masih lantai 14. Saudara yang suka ibadah di Tiberias Dharmala. Dari Bogor itu kita janjian di terminal berenang siang. Naik bis zaman itu masih bisa berhenti di UKI, kemudian lanjut satu bis lagi, saya lupa nomornya berapa. Tapi berhenti di depan Dharmala dan bisa ibadah di Dharmala. Oh sorry, enggak di depan Dharmala, itu Komdak, lalu nyebrang, lalu kita jalan ke Dharmala. Kemudian ibadah. Dan hari itu pendetanya juga berbicara, berharaplah pada kasih setia Tuhan. Tuhan penolong, Tuhan bisa buka jalan. Ibu itu pegang dan percaya janji Tuhan. Hari berlalu, jawaban doa belum terlihat. Tanpa terasa sudah sampailah di hari Senin minggu berikutnya. Ibu itu bilang lagi sama saya, besok kita ibadah lagi. Saya percaya Tuhan pasti tolong. Saya percaya Tuhan pasti buka jalan. Ibadah lagi ke Dharmala. Jadi saya janjian lagi di terminal berenang siang. Waktu saya janjian saya menunggu jamnya dan ibu ini belum juga datang. Waktu dia datang dia cerita, maaf agak telat sedikit. Karena tadi ke Ngesti dulu, tahu ya Ngesti ya? Deket terminal. Ke Ngesti karena harus beli minum. Saya mau beli minuman, air mineral. Dan di Ngesti saya ketemu orang yang selama ini saya cari-cari. Saya telepon gak pernah jawab. Karena orang itu punya utang, cukup besar utangnya sama saya. Tapi orang itu sebenarnya bisa bayar utangnya. Tapi gak tahu kenapa kalau gak ketemu dia gak mau bayar utangnya. Ada orang kayak gitu. Banyak ya. Keceplosan ibu banyak.
Pergi ke Jepang, jalan-jalan, kita WA. Ih, puji Tuhan ya jalan-jalan ke Jepang. Iya, puji Tuhan bisa jalan-jalan ke Jepang. Mantep ya, hotelnya bagus ya. Iya, saya sama keluarga dijawab lagi. Dia lupa, yang lagi WA itu orang yang kepadanya dia berhutang. Dan dia pura-pura lupa, nggak punya utang gitu. Bertobat kalau ada di sini ya. Berhutangmu kok nggak akan pernah rugi. Di masa pandemi di mana gereja tutup. Dan saya juga ya artinya bersandar pada belas kasihan Tuhan. Percaya Tuhan pelihara. Istri saya sibuk menulis. Dia tulis kemudian dia ke gudang. Istri saya tuh jualan Tupperware. Lalu ke gudang ada Tupperware beberapa ditaruh di satu plastik, taruh satu plastik. Saya bilang mau ngapain sih? Ini ada orang-orang yang bonusnya belum aku keluarin. Sejak kapan? Ya tahun lalu lah. Mungkin udah lupa orang itu. Ya orang itu udah lupa, Tuhan gak lupa. Jangan sampai orang yang kita yang punya utang kita lupa gitu. Lalu kemudian saya ikut naik motor tuh, saya ingat ke rumah orang ini, orang ada yang kaget, ini apaan ya? Enggak, ini hadiah ibu. Oh saya beli apa? Udah lupa hadiahnya udah apa. Waktu itu ini catatannya ibu beli, oh saya udah lupa padahal. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, puji Tuhan ya, terima kasih. Satu rumah. Dan waktu saya melakukan itu bersama istri saya mau katakan, karena kita percaya Tuhan yang melihat kita, Tuhan yang memelihara kita, Tuhan yang jaga kita. Dan Tuhan buat kita ketemu yang namanya divine appointment, ketemu orang-orang. Jadi singkat cerita apa yang istri saya keluarkan itu tidak ada apa-apanya dengan divine appointment dan banyak orang memberkati kita. Itu saudara punya utang, percayalah kalau saudara bayar utang, punya uangnya bayar utang, saudara pasti tambah diberkati. Ini jadi ngomong utang ya, ada yang nggak bayar utang jangan-jangan nih. Oke, kembali ke ibu itu. Dan bapak itu, ini bapak-bapak yang punya utang. Waktu ditanya, bayar utangnya boleh nggak? Saya lagi butuh. Dia nggak jawab banyak-banyak, dia langsung bilang, ya udah ikut ke ATM. Dia langsung masukin kartu ATM-nya, dia ambil uang, dia lunasin semua utangnya. Kebutuhan ibu itu mungkin jumlahnya 50, tapi yang dia dapat 100. Orang-orang yang berani memilih percaya pada janji Tuhan, orang-orang itu akan mengalami divine appointment, dibawa Tuhan ke tempat yang tepat, di waktu yang tepat, ketemu orang yang tepat, untuk Tuhan memberkati jauh lebih banyak dari yang dia perlu. Dia tepuk tangan dulu yang dahsyat, yang luar biasa. Saya percaya sore ini saudara dibawa ke tempat ini, mungkin ada masalah, ada tantangan. Tuhan mengajakmu miliki iman bahwa Tuhanmu bisa membawamu di tempat yang tepat, di waktu yang tepat, ketemu orang yang tepat. Amin. Kadang kita berusaha pakai kekuatan kita, tapi Tuhan yang menetapkan langkah-langkah orang benar. Hati manusia memikirkan jalannya, tapi Tuhan yang menentukan arah langkah orang-orang yang berani percaya pada janji Tuhan. Dan saya mengimani, saya berdiri di depan orang-orang yang berani percaya pada janji Tuhan. Maka saya berdiri di depan orang-orang yang akan dibawa Tuhan di tempat yang tepat, di waktu yang tepat. Ketemu orang yang tepat, lihat jawaban doa yang jauh lebih banyak. Kita tepuk tangan dulu yang dahsyat, yang luar biasa buat Yesus. Sampai di poin ini saudara diberkati Tuhan. Saya mau lihat dulu, boleh tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat buat Yesus kita. Tengok kanan kiri, bilang Tuhan sanggup. Amin. Tuhan sanggup membawamu mengalami divine appointment, kebetulan ilahi. Amin. Kadang-kadang masalah bukan sekedar masalah. Tuhan bisa mengubah masalah jadi tempat divine appointment. Tuhan bisa mengubah masalah jadi tempat di mana kita mengalami pertemuan ilahi. Ada Yusuf yang kita tahu orang baik. Dia ada di Mesir karena dibuang oleh kakak-kakaknya, dijual jadi budak di Mesir. Dia dapat kemurahan kerja di rumah Potifar. Di rumah Potifar apa yang dikerjakan berhasil semuanya. Sehingga Potifar mempercayakan semua ke dalam tangan Yusuf. Tapi istri Potifar, nah ini dia, namanya siapa? Nggak tahu ya, Nyonya Poti, Tante Poti. Seperti ani-ani kelakuannya. Ani-ani.
Siapa sih Pak Ani-Ani? Cup, cup. Deket mami sini cup gitu kan. Ini Yusuf nih orang Sunda, ucup ya kan. Lalu Yusuf menolak. Karena Yusuf adalah orang yang berjalan di dalam hatinya, dalam rasa aman bahwa dia dikasihi bapaknya. Memang Yusuf hari itu jauh dari bapaknya. Dia ada di mana? Di Mesir. Bapaknya ada di mana? Israel ada di mana? Kanaan. Tapi masa mudanya Yusuf, Kejadian 37 ayat 3 bilang begini. Tetapi Israel lebih mengasihi Yusuf daripada saudara-saudaranya yang lain. Dan Israel membuatkan jubah maha indah buat Yusuf. Waktu di Kanaan, Yusuf berjalan dalam rasa aman. Dia tahu dia disayang bapaknya. Dan bapaknya memberi anugerah pemberian buat hidupnya. Dan dia bawa, saya percaya, sampai di Mesir. Walau jauh dari rumah bapaknya, tapi dia tahu dia disayang bapaknya. Saya doa saudara mengerti hal ini. Sehingga waktu dia akhirnya dijebloskan ke penjara karena fitnahan istrinya Potifar, saya percaya dalam hatinya dia tahu ada masalah, tapi dalam hatinya dia merasa aman karena dia membawa kasih bapaknya di Kanaan itu. Sehingga waktu di Mesir dia bisa berharap dan dia bisa percaya melangkah dengan rasa aman bahwa Allah mengasihi dia. Amin. Lewat kisah Yusuf ini saya mengajak setiap kita. Mungkin kau ada masalah. Gak usah angkat tangan. Kalau saya absen pasti semua angkat tangan. Mungkin ada urusan belum selesai. Mungkin ada diagnosa dokter. Hanya karena ada diagnosa dokter, hanya karena ada masalah, hanya karena ada hutang yang belum terbayar, doa yang belum dijawab. Bukan berarti Tuhan sedang marah kepadamu. Bukan berarti Tuhan sedang memusuhimu. Bukan berarti Tuhan sedang menjauhimu. Kamu harus tahu karena kematian Yesus di atas kayu salib, tabir bait Allah terbelah dua. Gak ada lagi yang memisahkanmu dengan kasih Bapa di sorga. Miliki di hatimu yang orang gak lihat. Orang lihatnya kamu punya masalah. Orang lihatnya kamu punya penyakit. Orang lihatnya kamu punya utang-utang. Apa yang gak dilihat orang ada di hatimu. Melangkahlah dengan rasa aman. Percaya bahwa kasih Bapa karena kematian Yesus di atas kayu salib ada di hidupmu. Amin. Dan orang-orang yang seperti ini, seperti Yusuf, adalah orang-orang yang akan mengalami divine appointment. Waktu Yusuf di penjara, Kejadian 40 ayat 1, sesudah semuanya itu terjadilah. Kata sesudah semuanya itu, sesudah Yusuf difitnah dan masuk penjara, terjadilah. Yuk kita baca sama-sama. Semuanya itu terjadilah bahwa juru minum Raja Mesir dan juru rotinya membuat kesalahan terhadap tuannya Raja Mesir itu. Ayat 2. Sorry, sebentar. Ayat 2. Maka murkalah Firaun kepada kedua pegawai istananya, kepala juru minum dan kepala juru roti. Ayat 3 nih, keren ya ayat 3. Ia menahan mereka dalam rumah kepala pengawal raja, dalam penjara tempat Yusuf dikurung. Wow. Karena kalau saudara baca kisahnya, luar biasa. Ini bukan kebetulan. Ada tangan Tuhan yang di tengah masalah membuat Yusuf ketemu orang yang tepat. Kalau saudara baca terus ke bawah, kemudian bermimpilah juru roti raja, bermimpilah juru minum raja. Pagi-pagi mereka bangun karena satu sel sama Yusuf, mereka cerita mimpinya kepada Yusuf. Dan mereka bertanya, kira-kira apa artinya? Juru roti raja mimpi dan diterjemahkan artinya, 3 hari lagi kamu digantung, dieksekusi hukuman mati. Juru minum raja mimpi dan diterjemahkan, 3 hari lagi posisimu dikembalikan, nama baikmu dipulihkan. Raja berkenan lagi sama kamu, kamu kerja lagi sama raja. 3 hari kemudian terjadilah. Juru roti raja digantung, juru minum raja kemudian posisinya jadi
dikembalikan. Kerja lagi sama raja. Hari itu terlihat seperti tidak terjadi sesuatu. 2 tahun kemudian ia mimpi Virga ya kan? Firaun. Yang mimpi siapa? Firaun. Gak ada yang bisa menerjemahkan. Teringatlah juru minum raja. Kejadian di satu sel yang sama. Ternyata satu sel yang sama adalah divine appointment yang Tuhan buat bagi orang yang di tengah masalah. Saya ulang, bagi orang yang di tengah masalah, yang di depannya kelihatan masalah, di dalam hatinya punya rasa aman. Karena dia percaya di tengah masalah, iya dia punya masalah, tapi dia punya kasih Bapa. Amin. Dan saudara harus yakin di hidupmu ada kasih Bapa. Bukan karena kebaikanmu, bukan karena kehebatanmu, tapi karena Yesus mati di atas kayu salib. Apa yang ada di atas kayu salib? Kasih Bapa. Karena begitu besar kasih Allah akan pegang dadamu akan hidup saya. Tos dulu kita. Iya. Karena begitu besar kasih Allah akan pegang dadamu bilang hidup saya. Dikaruniakan anaknya di atas kayu salib. Saudara harus ingat. Ada kasih Allah. Di Tiberias saudara diajar. Selalu ingat. Ada kasih Tuhan di hidupmu. Boleh masalah ada, boleh tantangan ada. Dalam hatimu. Di luar ada diagnosa dokter. Di luar ada utang belum dibayar. Ada masalah rumah tangga. Dalam hatimu harus ada ini. Aku punya kasih Bapa. Sayangnya Bapa ada di hidupku. Amin. Dan orang-orang seperti itu akan dibawa Tuhan di tempat yang tepat. Ketemu orang yang tepat. Saudara tahukah penjaranya Yusuf? Tempat transit. Saya ulang, penjaranya Yusuf tempat transit. Buat orang yang dalam hatinya percaya Bapa mengasihinya. Tempat transit. Untuk apa? Untuk Yusuf ke istana. Masalah yang ada di hidupmu, kalau di hatimu percaya ada kasih Tuhan. Saya percaya ada kasih Tuhan di hidupmu. Boleh lambaikan tinggi tangannya. Oke, masalah mungkin ada. Tapi masalah hanya tempat transit untuk membawamu kepada istana, kepada berkat Tuhan, kepada kebaikan Tuhan, mujizat, pemulihan, kasih sayang Tuhan. Tepuk tangan yang dahsyat, yang luar biasa buat Tuhan. Makanya Pengkhotbah 9 bilang begini ayat 11. Saya suka ayat ini. Pengkhotbah 9 ayatnya yang ke-11. Lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat. Jadi gak usah rajin Pak. Saudara harus rajin. Tapi kemenangan perlombaan bukan karena saudara rajin. Karena sikap hatimu percaya ada Tuhan bersamamu, kemurahannya besertamu, dan kamu percaya kepada janjinya. Mazmur 127 ayat 1 bilang sia-sia usaha orang membangun rumah kalau bukan Tuhan yang membangunnya. Sia-sia pengawal kota berjaga-jaga kalau bukan Tuhan yang. Ayat 2. Sia-sia kamu bangun pagi, duduk sampai jauh malam, makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Karena Tuhan memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Pada waktu percaya. Pada waktu bersandar pada kebaikan Tuhan. Amin. Pada waktu di hatinya melangkah dengan aman. Ada kasih Bapa di hidupku, ya ada masalah terserah, tapi ada kasih Bapa di hidupku karena Yesus sudah mati buat hidupku. Amin. Keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Baca sama-sama terus. Juga roti bukan untuk yang berhikmat. Kekayaan bukan untuk yang cerdas. Karunia bukan untuk yang cerdik cendikia. Karena nasib, waktu dan nasib. Saya warnai kuning. Kenapa? Ini menarik waktu dan nasib. Bahasa aslinya waktu dan nasib itu ed dan pega. Momen yang ditetapkan Tuhan, pertemuan, peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi. Waktu dan nasib. Divine appointment. Saudara bisa minta tiap hari di hidupmu. Amin. Jadi saya tahu mungkin ada masalah, mungkin ada kebingungan. Tapi saudara dan saya dibawa sama Tuhan hari ini. Tuhan punya divine appointment buat setiap kita. Amin. Keberhasilan manusia, keberhasilan kita bukan semata-mata kekuatan, kecerdasan, melainkan karena Tuhan menempatkan kita di waktu yang tepat dan pertemuan yang tepat.
Saya doa mulai hari ini, besok lusa, dan seterusnya. Saudara berani datang sama Tuhan. Tuhan, aku minta belas kasihan atas hidupku. Belas kasihan-Mu atas hidupku. Saudara berani memilih, aku percaya janji-Mu. Saudara berani melangkah karena engkau percaya di hatimu ada kasih Bapamu. Kau berani merasakan bahwa Bapa sangat mengasihimu. Maka engkau akan dibawa Tuhan selalu ada di tempat yang tepat, di waktu yang tepat, bertemu orang yang tepat, dan melihat jawaban doa. Amin. Yuk kita tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat, yang luar biasa. Jadi kita memilih gak takut, gak gentar, gak bingung. Kita bisa doa. Sama-sama bilang saya bisa doa. Sama-sama bilang saya bisa beriman. Semua janji ini terjadi di hidup saya, di keluarga saya. Aku masih punya Tuhan, pengharapan. Aku tetap beriman. Aku tetap beriman. Tuhanku, Yesus kekuatan. Yesus kekuatanku. Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya. Yuk angkat tanganmu sama-sama. Aku masih punya Tuhan. Aku masih